Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Oh ya, tes satu tadi. Tes sudah jelas. Pecah tadi. Tidak jelas. Ya, terakhir kita sudah menyelesaikan surat Asy-Syura. Ya, berarti kita masuk surat berikutnya, yaitu surat Az-Zukhruf. Asy-Syura artinya musyawarah, Az-Zukhruf artinya perhiasan. Dan surat Asy-Syura yang sudah kita bahas itu termasuk surat Makkiyah. Maka begitu pula surat yang akan kita bahas, Az-Zukhruf, ini juga surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah ini ya, ini surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf dan Asy-Syura ini sama-sama Makkiyah. Nah kita baca saja langsung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumud dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Nah ini kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5 dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikannya Al-Qur'an atau bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahaminya, agar kalian memikirkannya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, dan sesungguhnya dia berada di dalam Ummul Kitab, induk kitab, di sisi kami benar-benar tinggi lagi penuh hikmah. Afanadribu ankumud dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Apakah kami tahan Al-Quran ini dari diri kalian karena kalian orang-orang yang melampaui batas? Nah ini 1-5 terjemahan seluruhnya. Hamim, demi kitab yang menjelaskan, sesungguhnya kami menjadikannya bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahaminya, memikirkannya. Dan sesungguhnya ia berada dalam induk kitab, di sisi kami benar-benar maha tinggi lagi penuh hikmah. Apakah kami tahan Al-Quran ini dari diri kalian karena kalian orang-orang yang melampaui batas? Nah ini ya, ayat 1 sampai ayat 5. Nah kita bahas. Nah, dalam ayat pertama Allah menyebutkan Hamim. Hamim artinya apa? Tidak ada artinya ya. Makanya Imam Al-Mahalli menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Bukan tidak ada artinya. Kalau kata Imam Al-Mahalli, kita tidak tahu. Allah lebih tahu apa maksudnya. Apa maksud Allah menyebutkan Hamim? Allah Maha tahu. Allah lebih tahu daripada kita. Kita tidak tahu. Nah ini ya, jadi ini termasuk sebagian ulama menyebutkan ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya samar ya. Namun di sini kan Imam Al-Mahalli menyatakan Allah lebih tahu tentang maksudnya. Berarti di sini
Imam Al-Mahalli, ada isyarat dari perkataan Imam Al-Mahalli, berarti ayat ini ada maknanya. Tapi maksudnya apa? Kita tidak tahu, ya. Nah, perlu kita ketahui para ulama beda pendapat tentang huruf muqatta'ah ini namanya. Hamim, alif lam mim, shad, qaf, alif lam ra. Ini kan ada kan dalam Al-Qur'an kan? Banyak kan? Nah, ini apakah ada maknanya atau tidak? Ya, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan itu tidak ada maknanya. Ya, karena Al-Qur'an kan diturunkan dengan bahasa Arab. Orang Arab kalau misalnya ngomongnya dipanggil sini hamim, paham gitu? Nggak paham ya kan? Apa yang memang ini kata-kata Arab ya kan? Seperti bahasa Indonesia A B C ya kan? Kalau kita manggil orang sini A B C D, kira-kira ada maknanya tidak? Tidak ada kan? Nah, begitu pula hamim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada maknanya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya tidak? Dan dalam bahasa Arab, hamim, alif lam ra, toha tidak ada artinya. Jelas? Terus pertanyaannya, kalau memang tidak ada artinya, berarti Allah sia-sia menyebutkan ini? Tidak. Memang tidak ada artinya, tapi apakah itu sia-sia? Tidak. Ya, apapun yang dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Pasti ada tujuan hikmahnya. Jelas apa ya? Walaupun tidak ada maknanya, karena alif lam ra tidak ada maknanya. Walaupun sebagian ulama ada yang berusaha menyebutkan hikmah rahasia dari kenapa ada alif lam mim, ada hamim, ada kaf ha ain, kaf ha ya ain shad. Kenapa disebutkan demikian? Kata mereka karena ini ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang mereka pahami, disusun dengan huruf-huruf Arab, contohnya alif lam mim, alif lam ra, hamim. Jelas ya? Ini diantaranya. Artinya ini dari bahasa Arab, sama seperti bahasa kalian, tapi kalian tidak sanggup membuat yang seperti ini. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya, ya seperti yang disebutkan Imam Al-Mahalli, Allah lebih tahu apa maksudnya. Disebutkan alif lam mim, kaf, toha, terus apa lagi dan semacamnya. Jelas apa ya? Jadi ini kalau dari sisi perkataannya hamim tidak ada artinya. Walaupun orang Indonesia kadang memberi nama orang dengan nama hamim. Mungkin dari sini. Sama seperti toha, ada tidak? Ya mungkin dari ayat Al-Quran, toha udah ngasih nama anak toha. Sebenarnya itu tidak ada artinya. Toha, yasin juga. Itu cuman huruf Arab disusun jadi huruf muqatta'ah namanya. Jadi kesimpulannya, huruf-huruf tadi tidak ada maknanya, tapi bukan berarti sia-sia. Pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Dan Allah lah yang lebih mengerti apa maksudnya disebutkan di situ. Ini pertama ya, Allah menyebutkan huruf-huruf muqatta'ah, hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Demi kitab yang menjelaskan. Kitab apa? Al-Quran. Maksudnya demi Al-Quran yang menjelaskan. Di sini menjelaskan apa kira-kira? Kalau Imam Al-Mahalli menyebutkan al-mubhir tariqal huda wa ma yuhtaju ilaihi minas syariah, yang menjelaskan jalan petunjuk dan apapun yang dibutuhkan dari syariat, dalam syariat. Di sini kan Allah menyebutkan demi Alkitab, demi kitab yang menjelaskan. Disebutkan tidak objeknya? Nggak disebutkan kan? Nah, makanya kata Imam Al-Mahalli menjelaskan apa? Menjelaskan jalan petunjuk. Apapun yang dibutuhkan dalam syariat ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ini salah satu penafsiran dari para ulama. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan menjelaskan di sini umum, tidak disebutkan objeknya untuk menunjukkan bahwa yang dijelaskan ini umum, apapun, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jelas ya? Kan ini nggak disebutkan kan? Demi kitab yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Ada objeknya? Tidak kan? Maka kata Syekh, karena tidak disebutkan objeknya, berarti ini menjelaskan segala sesuatu, baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Timbul pertanyaan, masalah dunia maksudnya apa? Ya artinya ini dijelaskan secara umum
jalan-jalan di dunia, apa pengetahuan di apa yang terkait dengan ilmu pengetahuan di dunia disebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak rinci, tapi disebutkan secara umum. Makanya para ulama ada yang menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu menunjukkan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu, baik masalah agama maupun masalah dunia, baik masalah akhirat maupun masalah dunia. Ini ya, jadi di sini Allah bersumpah demi Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Untuk apa Allah bersumpah dengan nama Al-Quran? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menjadikannya Quran Arabiyya, bacaan berbahasa Arab. Sesungguhnya kami telah menjadikannya bacaan dalam berbahasa Arab. Menjadikan apa? Al-Quran. Ya, Allah sudah menjadikan Al-Quran dengan bacaan bahasa Arab, menjadikannya dibaca dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Agar kalian ini siapa? Di sini kalau kata Imam Al-Mahalli, ya ahla Makkah, agar kalian wahai penduduk Makkah memahami makna-makna Al-Quran. Nah, namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, ini pembatasan yang tidak tepat. Artinya umum. Al-Quran Allah jadikan bahasa Arab agar kalian wahai bangsa Arab memahaminya, atau selain bangsa Arab. Loh, kita bukan orang Arab, gimana nih memahami Al-Quran? Timbul pertanyaan Bapak, bagaimana nih? Katanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita memahaminya. Tapi Al-Quran bukan dengan bahasa kita, kan? Jadi bagaimana cara kita memahaminya? Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab? Kenapa tidak dengan berbagai bahasa? Kenapa kira-kira? Kenapa dengan bahasa Arab? Jazirah. Kalau turunnya di sini mungkin memakai bahasa Indonesia, bahasa Minang kan? Ya, karena kenapa Al-Quran dijadikan satu bahasa Arab? Ya, kata para ulama, untuk menyatukan umat. Karena kalau tidak dengan satu bahasa, Bapak, terjadilah seperti Injil. Injil ini atau Bible ini banyak versinya. Antara satu versi dengan versi lain beda-beda. Kalau Al-Quran tidak beda, kan? Mau Al-Quran yang dicetak di Indonesia, di Arab Saudi, di Hawaii, di Mentawai, beda. Sama saja, kan? Ini hikmahnya, menyatukan umat, ya. Terus kenapa yang dipilih bahasa Arab? Karena para ulama menyebutkan bahasa Arab adalah bahasa paling kaya di dunia. Dari satu kata bisa dibuat pecahan puluhan. Contohnya, dari kata kataba. Kataba nih, katabatnya dia menulis. Bisa jadi yaktubu, dia sedang menulis. Bisa jadi kitaban, penulisan. Bisa katibun, penulis. Maktubun, yang ditulis. Uktub, tulislah. Lataktub, jangan tulis. Maktabun, tempat menulis. Nah, tempat menulis ini apa namanya? Meja. Jadi meja itu maktab secara miktabun, alat menulis. Belum lagi pecahan lainnya. Baru dari satu kata-kata, belum lagi kata-kata lain. Banyak pecahannya, Bapak, ya. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang kaya, ya, bahasa yang kaya di dunia. Yaitu diantara hikmah yang disebutkan para ulama kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Coba kalau diturunkan dengan bahasa Indonesia, nggak ada, ya. Ya, bahasa Indonesia ini, Bapak, ya kita harus akui, ya, bahasa yang, maaf nih kalau yang tersinggung, bahasa yang miskin. Kenapa? Banyak unsur serapan dari asing. Bahkan banyak bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Kursi, ini bahasa Arab, ya tidak? Terus manaroh, menara, bahasa Arab. Banyak lagi, dewan, dari kata diwan, majelis, permusyawaratan, musyawarah, wakil, dari bahasa Arab, rakyat, bahasa Arabnya ra'iyah. Jadi banyak sekali, amir, imam. Jadi kalau kita mau lihat di kamus besar bahasa Indonesia, dari A sampai, nggak usah sampai Z lah, dari A saja, huruf A itu udah saya hitung, jumlahnya ratusan kata yang asal dari bahasa Arab.
Makanya di sini juga sebenarnya hiburan bagi kita bangsa Indonesia untuk apa? Tidak usah berkecil hati mempelajari bahasa Arab, karena banyak kosakata di Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Lebih banyak dibandingkan dari bahasa Belanda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda ada tidak yang diambil apa istilahnya kata dalam Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda? Ada tidak? Ada, minder apalagi itu dari bahasa Belanda. Ada berapa lagi lah? Bahasa Inggris juga ada, tapi lebih banyak bahasa Arab. Duit bahasa Arab ya. Bahasa Belanda ya. Pokoknya Bapak, bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa Arab ya, bukan dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Maka itu kesempatan bagi kita untuk belajar bahasa Arab ya, mudah insya Allah, karena banyak kosakata kita yang diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau kita pelajari nggak susah. Apalagi kita membaca Al-Quran. Ini kan membutuhkan apa? Kalau kita untuk memahaminya bahasa Arab. Kalau kita pelajari bahasa Arab, dengan mempelajari bahasa Arab kita jadi paham Al-Quran. Kalau sudah paham Al-Quran, kita bisa mentadaburi, merenungkan Al-Quran. Kalau sudah mentadaburi Al-Quran, kita mendengar orang baca Al-Quran, kita pun bisa menikmatinya. Ya, tapi kalau kita tidak memahami Al-Quran, tidak paham bahasa Al-Quran, kita ketika orang baca Al-Quran, kok lama sekali ya. Padahal yang dia baca pendek. Karena kita tidak paham, kita merasa bacaan yang dibaca panjang. Tapi kalau kita paham, ringan. Apalagi kalau disertai misalkan imamnya memang suaranya bagus, terusnya juga lantunannya enak, itu lebih nikmat di atas nikmat ibaratnya gitu. Nurun ala nur. Nah itu Bapak ya. Jadi bahasa Arab, kenapa di sini Allah menyatakan kami jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bacaan berbahasa Arab, agar kalian paham. Ya, tujuannya supaya paham, supaya orang-orang Arab, terutama penduduk Mekah paham. Coba kalau yang turun dengan bahasa Inggris, turun Nabi membawa Al-Quran dengan bahasa Inggris, kira-kira diterima tidak oleh penduduk Mekah? Tidak ya. Itu jadi antara hikmahnya. Jadi kita kembali lagi, di sini Allah bersumpah dengan kitab yang jelas untuk menyatakan bahwasanya Dia telah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dengan bahasa Arab. Artinya apa? Di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menyebutkan kemuliaan Al-Quran. Jelas ya? Karena Allah kan menyatakan demi kitab yang menjelaskan, sesungguhnya kami telah menjadikannya bacaan berbahasa Arab. Berarti di sini Allah bersumpah dengan nama Al-Quran untuk menyatakan kemuliaan Al-Quran ya. Lalu Allah sebutkan berikutnya, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran berada dalam pokok Alkitab di sisi kami yang benar-benar tinggi lagi penuh hikmah. Dan sesungguhnya Al-Quran berada dalam pokok Alkitab. Maksudnya kata Imam Al-Mahalli, sesungguhnya Al-Quran itu ditetapkan di pokok Alkitab. Pokok Alkitab maksudnya Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. Di situ Allah menetapkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Allah sudah menetapkan situ. Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, ladaina di sisi kami la'aliyun hakim, benar-benar tinggi. Maksud tinggi ini apa? Sifat untuk siapa? Benar-benar tinggi. Sifat untuk apa kira-kira? Al-Quran atau Lauhul Mahfuz? Apa aja? Bukan, Al-Quran ya. Untuk Al-Quran, Al-Quran itu benar-benar tinggi. Kata Imam Al-Mahalli, alal kutubi qablah, Al-Quran benar-benar tinggi dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan Taurat, Zabur, dan Injil. Buktinya apa? 3 kitab ini tidak terjaga. Ya tidak? Tapi kalau Al-Quran terjaga. Ini menunjukkan Al-Quran lebih tinggi dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Selain tinggi, Allah katakan hakim, penuh hikmah. Kata Imam Al-Mahalli, dzu hikmatin balighah. Al-Quran mengandung hikmah, memiliki hikmah yang mendalam.
Artinya apa? Isi Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Kabar-kabarnya mengandung hikmah, perintahnya mengandung hikmah, larangannya mengandung hikmah. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Sekali lagi, penuh dengan hikmah. Termasuk tadi Hamim. Ini kan dalam bahasa Arab, Hamim tidak ada artinya. Tapi ketika Allah menetapkan itu dalam ayat Al-Quran, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Jelas apa ya? Lalu berikutnya, setelah Allah menyebutkan kemuliaan Al-Quran, Allah katakan pertama, Al-Quran dijadikan bacaan berbahasa Arab agar dipahami. Lalu kedua, Al-Quran itu ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Lagi Allah menyebutkan sifat Al-Quran yang benar-benar tinggi, lagi penuh hikmah. Nah, setelah Allah menyebutkan sifat Al-Quran, Allah nyatakan, afanadribu ankumud dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Apakah kami akan menahan Al-Quran dari kalian karena kalian orang-orang melampaui batas? Afanadribu di sini numsiku, menahan. Apakah kami menahan Al-Quran dari kalian? Maksudnya apa? Imsakan fala tu'marun wala tunhauna li ajli an kuntum qauman musrifin musyrikin. La. Artinya maksud ayat ini, apakah kami tahan Al-Quran dari kalian sehingga kalian tidak diperintah, tidak dilarang karena kalian sudah melampaui batas, sudah musyrik? Tidak. Artinya begini, Bapak. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka melampaui batas tidak? Musyrik, menentang dakwah Nabi, ya tidak? Bahkan berusaha membunuh Nabi. Betul tidak? Mereka sudah melampaui batas dalam kekafiran, kezaliman, kemaksiatan. Nah, apakah dengan mereka maksiat, musyrik, kafir, Allah tahan Al-Quran? Karena sudah melampaui batas, enggak Allah turunkan Al-Quran? Atau Allah tetap menurunkan Al-Quran? Bukan kan? Jadi ketika ditentang oleh musyrikin Quraisy, para nabi disiksa, disakiti, para sahabat Nabi disiksa. Apakah dengan itu Al-Quran tidak diturunkan? Tetap diturunkan. Artinya di sini adanya penentangan orang-orang kafir tidak menghalangi turunnya Al-Quran. Ya, artinya di sini juga kita bisa mengambil pelajaran dalam masalah dakwah. Ketika kita dakwah lalu ada penentangan, jangan mundur, tetap maju. Jadi jangan sampai karena ada penentangan nggak usah lah. Kita udah ngasih nasihat, enggak, mereka keras kepala, udah nggak usah lagi nyampaikan. Enggak seperti itu. Allah enggak menghentikan Al-Quran karena ada penentangan orang musyrik. Allah tidak menghentikan turunnya Al-Quran karena kaum musyrikin sudah melampaui batas. Walaupun mereka melampaui batas, walaupun mereka sudah parah dalam masalah kemusyrikan, Allah tetap turunkan Al-Quran. Jelas ya? Ini maksudnya ini. Allah tidak, apakah kami tahan turunnya Al-Quran kepada kalian karena kalian orang-orang yang melampaui batas, yakni apakah karena kalian orang musyrik? Apakah kami tahan Al-Quran, tidak turunkan Al-Quran kepada kalian karena kalian adalah orang musyrik? Kata Imam Mahali, lah, tidak, tetap Allah turunkan. Itu maksudnya ya. Jelas Bapak-Bapak? Ini maksud firman Allah Ta'ala tadi dalam ayat ke-5. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 5 ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ya, di antaranya pertama, bolehnya bersumpah dalam keadaan tidak diragukan ucapan kita. Bolehnya bersumpah dalam keadaan tidak diragukan ucapan kita. Atau gini, bolehnya bersumpah untuk menguatkan sesuatu. Contohnya di sini Allah bersumpah dengan nama apa? Al-Quran, ya tidak? Demi kitab yang menjelaskan, demi Al-Quran. Saya mau nanya, apakah tanpa sumpah kita meragukan kabar dari Allah? Apakah kabar dari Allah diragukan tanpa sumpah? Enggak kan? Tetap kita katakan benar. Tapi Allah tetap bersumpah. Untuk apa? Menguatkan. Karena fungsi sumpah bukan berarti karena kita diragukan, tapi dalam rangka menguatkan. Contohnya begini. Saya menceritakan terjadi bencana di suatu tempat. Kalau saya berkata sudah terjadi tsunami di daerah ini, saya yakin kalau orang yang sudah percaya sama saya nggak akan meragukan, oh iya benar. Tapi ketika saya demi Allah terjadi tsunami di daerah ini, kira-kira apa yang reaksi orang mendengar? Perhatian sekali kan? Ya tidak.
Walaupun tanpa sumpah, ucapan saya diterima, tapi dengan sumpah lebih membuat istilahnya melek gitu. Oh iya, iya betul. Nah, begitu pula Allah dalam Al-Quran bersumpah. Banyak bersumpah tujuannya untuk menguatkan perkataan Allah. Supaya kita benar-benar memperhatikannya. Walaupun ucapan Allah kita terima tanpa sumpah. Iya tidak? Tanpa bersumpah kita udah nerima perkataan Allah pasti benar. Tapi Allah bersumpah tujuannya menguatkan apa yang Allah sampaikan. Nah, itu pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat kedua, kemuliaan Al-Quran. Atau Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dibutuhkan hamba di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Menjelaskan segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Dan menjelaskan segala sesuatu yang bisa membuat kita sengsara. Itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau bahagia, cukup lihat Al-Quran. Tidak perlu lihat kitab-kitab yang lain. Ya. Jelas apa ya? Ini Al-Quran. Penjelas segala sesuatu termasuk dalam urusan dunia. Mungkin timbul pertanyaan, apa ada dalam Al-Quran cara membuat bakso? Ada. Cara membuat mie ayam ada. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Mungkin timbul pertanyaan gitu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada seorang ulama di tempat makan. Tiba-tiba ada seorang Nasrani ingin mendebat lah. Hei sini, wahai alim, wahai seorang ulama gitu. Katanya dalam Allah nyebutkan, dia nyebutkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Coba sekarang saya mau nanya, bagaimana cara membuat makanan ini? Katanya dalam Al-Quran ada. Coba sebutkan ayatnya. Jelas? Ditantang nih. Akhirnya ulama ini cerdik juga, cerdas. Ketika ditantang oleh orang kafir ini, ya sudah, dia panggil tukang masak sini. Bagaimana cara membuat masakan ini? Oh, aja gini. Ya gini. Ini ada dalam Al-Quran. Nah, kata orang Nasrani ini, bagaimana ada dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Dalam masalah masakan, dia yang berilmu. Makanya saya nanya kepada dia. Terbantahkan ini perkataan orang kafir tadi. Dia ingin mendebat, akhirnya dibalik. Nah itu Bapak ya. Jadi Al-Quran itu penjelas segala sesuatu, terutama dalam masalah agama. Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu yang ada dalam agama, bukan masalah dunia, agama diantaranya. Makanya kalau kita ingin menguasai agama, kuasai dulu Al-Quran. Oh, kalau begitu nggak butuh hadis, tetap hadis butuh. Karena apa? Al-Quran ini menjelaskan secara umum, nanti rinciannya disebutkan dalam hadis. Tapi Al-Quran dulu, ya, Al-Quran dulu kita kuasai. Makanya Bapak, ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi orang ini dia penuntut ilmu, dia baru belajar di usia 20 lewat. Ya. Ketika itu dia cerita, dia udah usia 27 tahun, dia semangat belajar agama, dia baca, menghafal matan-matan fikih, matan-matan bahasa. Tapi dia juga pengen menghafal Quran. Dia tanya kepada Syekh, Syekh, gimana nih, saya udah usia segini, di satu sisi saya pengen belajar agama, belajar bahasa Arab. Ya, padahal orang Arab loh, tetap belajar bahasa Arab. Supaya apa? Bacaan Al-Quran saya baik, supaya saya paham akan agama. Tapi di sisi lain saya juga pengen menghafal Al-Quran. Mana yang harus saya dahulukan nih? Kalau saya menghafal Al-Quran, usia saya terus bertambah. Nanti kesempatan belajar bahasanya berkurang. Mana yang saya dahulukan? Maka apa fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kata beliau, hafalkan Quran. Karena Al-Quran itu kunci ilmu agama. Beliau menyebutkan dalilnya, ayat tadi dalam surat An-Nahl. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Terutama dalam masalah agama. Artinya semua ilmu dalam agama bersandar pada Al-Quran. Ilmu tafsir, Al-Quran. Hadis, Al-Quran juga. Sejarah, ada dalam Al-Quran. Fikih, sama Al-Quran.
Nah, maka kalau siapa yang menguasai Al-Quran, mudah baginya menguasai ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah kenapa rahasianya para ulama terdahulu sangat menekankan menghafal Al-Quran. Orang sudah menghafal Al-Quran, jadi seakan-akan di kepalanya sudah terkumpul rumus untuk membuka pintu-pintu ilmu, istilahnya kunci-kunci ilmu. Nah, maka nasihat bagi orang yang mau belajar, serius belajar agama, selagi ada kesempatan menghafal Al-Quran. Jadi Syekh tetap menyuruh atau membimbing orang tadi yang sudah usianya 27 tahun, tetap kamu menghafal Quran. Nanti kalau sudah hafal Quran, baru belajar bahasa, belajar fikih dan semacamnya. Nah itu Bapak ya, jadi itu keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, kemuliaan Al-Quran atau ketinggian Al-Quran. Sebab Al-Quran ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah menyebutkan sifat Al-Quran tinggi lagi penuh hikmah. Ini menunjukkan Al-Quran kitab yang mulia. Allah sebutkan ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, sifatnya tinggi, penuh hikmah. Plus Allah jadikan sumpah. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu mulia. Contohnya Allah bersumpah demi masa. Wal asr, demi masa. Ini menunjukkan masa adalah sesuatu yang berharga. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Quran, berarti menunjukkan Al-Quran berharga dan mulia ya. Itu yang ketiga ya. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ketiga, Al-Quran diturunkan bukan cuma untuk dibaca, tapi dipahami. Karena Allah katakan sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran bacaan dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Jadi nggak cukup orang bacanya lancar, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya indah, tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, itu bukan tujuan diturunkan Al-Quran. Bahkan Imam Ibnul Jauzi menyebutkan di antara talbis iblis, perangkap iblis, menjadikan orang semangat mempelajari cara baca Al-Quran, tapi tidak mempelajari makna Al-Quran. Ini perangkap iblis. Sebagian orang menghabiskan usianya puluhan tahun mempelajari bagaimana cara baca kho, do, bagaimana lantunannya atau mungkin tajwidnya, dengungnya berapa harokat. Berpuluh-puluh tahun belajar itu, tapi tidak belajar makna Al-Quran seperti apa. Nah, ini perangkap iblis. Karena itu bukan tujuan diturunkan Al-Quran, bukan cuma baca, tapi dipahami lalu dipraktekkan. Jelas ya? Tapi ini bukan berarti celaan bagi orang yang belajar tajwid ya. Jangan sampai dengan itu, waduh saya nggak usah belajar tajwid deh. Nggak juga. Silakan belajar tajwid, tapi yang lebih penting belajar apa? Tafsirnya ya. Artinya kita ditekankan mempelajari makna Al-Quran, bukan cuma mempelajari cara bacanya, tapi mempelajari apa maknanya. Dan ini yang lebih penting dibandingkan cara bacanya ya. Kalau cara baca Al-Quran Bapak, memang kita dianjurkan belajar tajwid dan semacamnya. Tapi kalau dalam sholat, kalau Al-Fatihah kita sudah benar, itu sudah cukup sah. Al-Fatihah kita sudah benar, itu sudah cukup sah sholat kita. Kalau kita baca surat lainnya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas bagus, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau sudah bacaan Al-Fatihah kita sudah bagus, sudah benar, itu sudah sah sholat kita. Maka minimal kita nih mempelajari cara baca Al-Fatihah yang benar. Kalau Al-Fatihah udah benar, udah sah sholat kita. Tinggal kita lanjutkan untuk baca surat-surat pendek. Nah, setelah itu, kalau punya waktu, yaitu mempelajari tafsir Al-Quran. Supaya kita paham apa yang kita baca. Minimal surat-surat pendek. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita paham apa maknanya ini. Saja itu tidak kita inginkan. Ya mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan faidah yang bisa kita petik dari ayat 1 sampai ayat 5. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.